Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang penyebab perpecahan di dalam gereja, lalu contoh-contoh gereja yang mengalami perpecahan, lalu ada salah satu nats Alkitab yang di mana gereja tersebut juga mengalami perpecahan di dalam Alkitab. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyebab perpecahan gereja. Dalam bergereja, baik jemaat, majelis, maupun pendeta tidak luput dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Karena walaupun dalam kehidupan hamba Tuhan sendiri, sekalipun juga sangat rawan dengan namanya dosa, karena manusia sendiri masih terpikat dengan hal-hal yang duniawi. Juga termasuk orang Kristen, dapat jatuh di dalam dosa, dengan jatuh dalam hal-hal duniawi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa orang Kristen juga masih bisa salah paham dengan orang lain, masih bisa sakit hati dengan orang lain, lalu ada iri hati, egois, hawa nafsu, kesombongan, dan hal-hal yang menyangkut duniawi. Oke. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada umumnya faktor penyebab terjadinya perpecahan di dalam gereja adalah lebih dominan disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Kepentingan manusia yang terlalu egois, terlalu serakah, dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan pelayanan serta motivasi yang benar untuk Tuhan. Oke, contoh gereja yang mengalami perpecahan yaitu di dalam HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan pada tahun 1992 sampai 1998. Kericuhan diawali sejak pendeta SAE Nababan dilantik sebagai Eporus pada tanggal 24 Mei 1988. Lalu terbit bukunya yang berjudul Parmaraan di HKBP atau Bahaya di HKBP. Sampul buku ini menarik perhatian umat Kristen karena terdapat gambar salib yang hampir ambruk yang bertuliskan Quo Vadis HKBP. Buku ini disusun oleh DS PM Sihombing dan isinya antara lain itu menuduh Nababan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan HKBP. Dan juga ada contoh-contoh lain di mana gereja yang mengalami perpecahan, yaitu di Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur yang mengalami konflik karena diawali oleh pendeta sendiri yang memiliki masalah keluarga, lalu berakibat tidak baik dalam pelayanan pendeta tersebut. Jadi di sini pendetanya mempunyai masalah pribadi, masalah personal pendeta, lalu disangkut-sangkutkan dengan pelayanannya, sehingga dia tidak fokus dalam pelayanan di hari-hari ibadah raya. Hal ini berlanjut dengan konflik dalam majelis dan jemaat terhadap persoalan pribadi yang dihadapi oleh pendeta sendiri, sehingga memicu adanya perpecahan dalam gereja GKJST atau gereja Kristen itu ya. Lalu kejadian perpecahan gereja di dalam Alkitab. Saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bisa dibaca di 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, lalu pasal 3 ayat 1 sampai 9, di mana jemaat Korintus mengalami permasalahan, yaitu salah satunya perpecahan jemaat dan perselisihan para jemaat tersebut. Mengapa mereka bisa bertikai? Sekali lagi, problemnya ada pada keegoisan setiap jemaat. Pada problem utamanya adalah mereka terlalu dikuasai oleh emosi mereka. Dan hal ini disebabkan mereka belum menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka hanya mengenal Yesus sendiri dan mereka hanya tidak mendalami apa yang Yesus ajarkan. Mereka hanya mengenal saja. Di dalam hal jemaat Korintus, para pemimpin itu dikultuskan. Di sini
sudah tertulis pemimpin menjadi suatu pribadi yang sangat penting bagi mereka. Bahkan mereka saling mengunggulkan pemimpin-pemimpin mereka masing-masing. Ada yang berkata, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Hal ini disebabkan oleh pengaruh filsafat-filsafat yang kuat pada masa itu, di mana yang lebih condong kepada kata-kata hikmat yang disampaikan oleh orang-orang tersebut dan menjadi pengikut atau penganut ajaran yang mereka sukai. Jadi mereka tidak tertarik dengan berita keselamatan, mereka tertarik dengan ajaran-ajaran yang berbau hikmat. Nah, di sini saya bisa ambil kesimpulan. Jadi banyaknya gereja yang dapat berpecah karena keegoisan manusia itu sendiri. Ada juga karena berbeda doktrin atau ajaran mereka, ajaran-ajaran itu kurang cocok bagi budaya atau kehidupan mereka. Lalu banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat mendukung atau membuat gereja itu menjadi berpecah atau berbeda denominasi. Memang hal ini itu bisa terjadi dan mungkin tidak bisa dihindari. Namun, hal inilah yang menjadi pelajaran agar gereja tidak dapat berpecah. Seperti jika ada keegoisan, apa sikap gereja agar setiap manusia itu atau setiap jemaat-jemaatnya itu tidak memiliki keegoisannya sendiri-sendiri. Lalu jika ada yang berbeda pengertian harus bagaimana, apakah harus apakah itu harus diajar secara pribadi atau harus diterangkan dengan Alkitab gitu. Lalu di sini saya juga menambahkan jangan membawa masalah pribadi dalam pelayanan. Jadi di sini khususnya sebagai hamba Tuhan yang menjadi pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan jangan pernah membawa masalah pribadi dalam setiap pelayanan. Jadi jika misal kita sudah mempunyai permasalahan dan kita membawa permasalahan itu dalam pelayanan kita, pasti kita tidak fokus dalam pelayanan tersebut atau secara tidak totalitas kita melayani. Padahal melayani itu adalah hal yang terutama bagi hamba Tuhan. Jadi jauhkanlah hal-hal yang dapat memecahkan gereja dalam diri hati manusia, yaitu seperti iri hati, kesombongan, hawa nafsu, dan hal lain, dan yang dapat memicu perpecahan gereja. Di dalam Alkitab sendiri, sebenarnya Alkitab tidak menginginkan adanya perpecahan gereja. Dan jika semisal perpecahan gereja itu terjadi, Alkitab itu juga mempunyai solusi seperti yang tertulis dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus dan banyak lagi surat-surat Paulus pada jemaat-jemaat lain yang juga mengalami perpecahan, tapi di sini saya fokusnya pada jemaat di Korintus. Di sini bagaimana Alkitab sebenarnya juga tidak menginginkan hal perpecahan gereja, tapi hal itu sudah terjadi. Tapi di sini Alkitab sudah mempunyai solusi sendiri atau solusi yang dituliskan oleh Paulus. Dan yang terpenting adalah di mana gereja harus bersatu karena berbeda-beda setiap tubuh, tapi satu kepala yaitu Yesus Kristus. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.